Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumin nahbah. Ashabal fadilah, hadaratil masyayikh wal ulama, ashabal ma'ahid, ashabat turkish sufiyah al-mu'tabarah, dan seluruh sahabat-sahabat subscriber yang saya cinta dan saya sayangi. Sebelum saya menjawab apa peran pesantren untuk NKRI, saya akan menjawab, saya berangkat dari cerita saja. Bismillah, saya mulai. Pada tahun 1983 ada seorang guru besar tentang ilmu politik Amerika, namanya adalah Samuel Huntington. Samuel Huntington ini waktu itu sedang memberikan kuliah umum, yang mana hasil dari perkuliahan umumnya tersebut diterbitkan menjadi sebuah buku. Nama judul bukunya Clash Civilization atau Siroat Bainal Hadarah. Apa artinya itu kira-kira? Ringkasnya bahwa nanti tidak lama lagi akan terjadi perang budaya. Bukan perang politik, tapi perang budaya. Dan itu dibuktikan dengan tragedi di Timur Tengah yang sampai sekarang masih terus berkecamuk. Dalam kurung perang. Kita berangkat dari Tunis. Ada seorang penjual sayur namanya Abu Zaid, mengeluarkan unek-uneknya, mengeluarkan pemikirannya ketika itu di depan parlemen. Semuanya tidak ada yang menggubris, dan pada akhirnya Abu Zaid ini mati dengan cara menyiramkan bensin ke tubuhnya, artinya mati dengan bunuh diri. Nah, sejak kejadian seperti itulah di Tunis, maka hilanglah rasa nasionalismenya. Perpecahan ketika itu sudah mulai terjadi. Presidennya ketika itu namanya Zainal Abidin bin Ali. Itu lari ketika itu, padahal presidennya itu seorang yang kaya raya, lari ke Mesir. Warganya di sana demo terjadi hampir selama kurang lebih 1 bulan lamanya demo. Presiden Husni Mubarak ini guling, diganti lagi oleh seorang pemimpin yang namanya Ikhwanul Muslimin, yaitu Muhammad Al-Mursi. Tapi tidak lama juga memimpin, digolengkan dari tampuk kepemimpinannya, pindah ke Suriah. Sampai detik ini Presiden Bashar Assad, dan beliau masih mampu menjaga kedudukannya sampai sekarang, meski perang masih berkecamuk di negara tersebut. Mulai perang antar kelompok, ada Syiah, ada juga ISIS, ada Kaidah, ada Wahabi, Jabatun Nasyirah, ada juga Nasyairiyah, dan ada juga yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai detik ini masih perang, masih berkecamuk, perang terjadi di negara tersebut. Kurang lebih 500.000 orang meninggal. Nah, itu semua tadi persis dari ramalan Samuel Huntington. Maka bisa ditarik kesimpulan, kerusakan budaya Arab tidak mungkin kembali selama 50 tahun mendatang. Sekarang ini banyak bangsa Arab asfalas safili di mata dunia internasional, negara yang dicam, bahkan negara dikatakan negara tidak terhormat. Itu negara Arab di mata dunia loh ya. Bangsa Arab, bangsa yang dianggap biadab, tidak ada hukum yang melindungi, tidak ada hak asasi manusia, dan tidak ada ukhuwah Islamiyah ataupun watoniyah. Tidak ada itu. Itu di pandangan dunia internasional, di kancah internasional. Semuanya itu menggunakan senjata kekerasan, nyawa sangat murah, membunuh sangat gampang. Padahal ya, Islamnya sangat kental,
dan sama-sama juga ahlus sunnah wal jamaah. Ada juga yang syiah, tapi syiahnya sedikit ya. Sama-sama satu warga bangsa, tapi perang telah terjadi. Hampir menjadi makanan setiap hari perang kalau di sana. Perang sehari-hari terjadi, baik di Suriah, di Irak, di Afghanistan, di Yaman, di Libya. Sampai detik ini perang masih terus berkecamuk, masih belum selesai. Kalau di negara Mesir sudah mulai lumayan, kalau di Tunis sekarang sudah mulai ada perkembangan, sudah mulai agak membaik lah ya daripada biasanya. Tapi jangan mengharap 50 tahun ke depan semuanya itu akan baik-baik saja. Seperti sekarang ini ada perang terjadi di Rusia dan Ukraina. Saya melihat tidak ada satupun pemimpin dari bangsa Arab yang mencoba memberikan solusi ataupun mencoba menjadi penengah dari kedua pihak yang masih perang tersebut. Tidak ada, saya belum pernah melihat itu. Barangkali mencoba menawarkan solusi, barangkali mencoba melakukan mediasi dari pemimpin bangsa Arab. Saya tidak menemukan itu. Apa artinya itu? Artinya pemimpin Arab yang notabene pemimpin Muslim tidak satu pun yang punya wibawa di kacamata atau di kancah dunia internasional. Artinya apa? Perang budaya sangatlah berbahaya. Kehilangan budaya, kebangkrutan budaya akan lebih hina, akan lebih rugi nantinya, akan lebih menantang daripada kerugian ekonomi. Krisis ekonomi bisa dikejar dalam waktu yang singkat. Krisis politik juga bisa dikejar dengan pemilu yang bebas, dengan salah satunya dengan konsensus politik. Tapi kalau sudah krisis budaya, jangan berharap selesai dalam 50 tahun mendatang. Sekarang di Indonesia, alhamdulillah, ramalan dari Samuel Huntington tidak terjadi, bahkan tidak sampai terjadi. Mulai dari peralihan Orde Baru sampai era reformasi, pernah sih terjadi krisis ekonomi yang melanda di Indonesia itu bisa ditempuh hanya 3,5 bulan atau normalnya 6 bulan lah. Pernah seperti itu. Krisis politik pernah juga, begitu adanya multipartai, pemilu digelar, selesai sudah, dan tidak lagi tidak sampai terjadi perang, maksud saya tidak sampai terjadi perang saudara seperti di negara-negara Timur Tengah yang saya maksud itu. Nah, kalau di Timur Tengah, berangkat dari tahun 1997 sampai sekarang belum selesai. Di Indonesia alhamdulillah 3,5 bulan, begitu multipartai disahkan, begitu pemilu mulai digelar, selesai sudah krisis kita semuanya, dan menjadi satu lagi sebagai kesatuan warga Indonesia. Sekarang kita mulai masuk ke pembahasan di mana peran dari pesantren untuk NKRI. Baik, dalam memperkuat persatuan NKRI, maka saya akan menjawab, pesantren telah banyak memberi sumbangan kepada NKRI, utamanya dalam membangun budaya, dalam membangun akhlakul karimah, dalam memberi pelajaran agama, baik itu ruhuddin atau ruhul Islam. Insya Allah hal itu akan sangat mudah didapatkan di pesantren. Peran pesantren yang pertama adalah membangun ruhul Islam, wa ta'allimu wa ma badi'u. Peran dalam membangun semangat beragama Islam dengan memahami betul-betul ilmu pengetahuan tentang keislaman, mulai dari tafsir, hadis, dan seterusnya. Di agama lain, mohon maaf, kami belum menjumpai ilmu semacam ilmu usulul fiqh, yaitu tentang metode bagaimana cara memahami Al-Quran dan Al-Hadis sehingga melahirkan ijtihad yang menghasilkan ilmu fiqh. Ilmu semacam usulul fiqh ini yang ayatnya ada muhkamah, ada mutasyabihah, ada mutlaqah, ada muqayyadah,
ada ammah, ada khossah, ada nasikhah, ada mansukhah, ada hakiki dan ada majazi. Ilmu yang semacam ini sangat sulit, bahkan mohon maaf saya tidak pernah menjumpai di agama-agama yang lain. Ilmu semacam hadis, dalam menyeleksi hadis, hadis dinamakan sahih kalau muttasil, kalau dhabit, kalau siqah, kalau aqil, itu baru dikatakan hadis sahih. Jika kurang satu syaratnya itu, maka turun lagi ke hasan, grade-nya turun. Jika kurang satu lagi, maka akan menjadi dhaif nanti hadis tersebut. Dan dhaifnya pun itu bisa bermacam-macam. Dan tidak ada metode seleksi yang semacam ini yang saya jumpai, mohon maaf, di agama lain ataupun bisa di luar pesantren. Sangat jarang ya. Nah, di kita Islam yang masih menekuni itu hanya di pesantren. Namanya Ruhul Islam. Betul-betul membesarkan, membentengi ilmu pengetahuan agama Islam. Bukan fikihnya loh ya, bukan hadisnya yang saya maksud, tapi ilmu usulul fikihnya itu, ilmu mustalah hadisnya yang tidak ada di luar pesantren. Jikapun ada, itu nanti tekstual belaka, biasanya seperti itu. Di pesantren ada pelajaran Al-Quran face to face, wajhan biwajhin, berhadapan langsung antara murid dengan sang kiainya. Maka kita bisa menjamin nanti khotimin Al-Quran di pesantren-pesantren, ngaji Al-Qurannya insya Allah akan lebih fasih. Kalau ngajinya Al-Qurannya hanya kolektif, insya Allah hasilnya tidak akan sefasih yang di talaqi wajhan biwajhin. Ini merupakan bagian kecil dari salah satu kelebihan dari pesantren itu sendiri. Maka berbahagialah kalian khotimin yang sedang menyelesaikan Al-Qurannya di pesantren-pesantren, saudara-saudara saya semua, adik-adik saya semuanya yang saat ini masih menimba ilmu di pesantren. Berbahagialah kalian. Insya Allah kalian akan mendapatkan pelajaran tilawatil Quran, qiraatil Quran, qiraah mujawwadah, qiraah yang sangat baik melalui guru-guru atau ustadz-ustadzah yang ada di pesantren. Al-Quran ditulis dulu ya. Al-Quran dulu ditulis dengan tulisan Arab tanpa titik. Ba, ta, tha sama, jim, ha, kho sama, dal, zal tidak ada bedanya, ro, za sama, tidak ada bedanya. Pada zaman Kanjeng Nabi, sahabat bisa baca ketika itu, namun sedikit saja. Namun semakin setelah Islam menyebar luas, maka ada seorang yang bernama Imam Abul Aswad Ad-Du'ali yang wafat tahun 62 Hijriah. Beliau menggagas wadi'un nuqat alal huruf. Beliau yang menciptakan titik, ba titik 1 di bawah, ta titik 2 di atas, ta titik 3 di atas. Nama pengarangnya siapa? Abul Aswad Ad-Du'ali. Beliau merupakan salah satu murid dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang sangat luar biasa, telah memberikan jasa besar dalam memudahkan kita untuk membaca Al-Quran. Sudah ada titik, ternyata ketika itu masih banyak orang yang kesulitan membaca Al-Quran. Maka ada seorang imam, namanya Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang wafat tahun 175 Hijriah, menggagas syakl, fathah, dhammah, kasrah, fathatain, dhammatain, kasratain, tasdid dan sukun. Sudah ada titik, sudah ada harokat, namun masih banyak orang ketika itu membaca Al-Qur'annya banyak kesalahan. Maka kebutuhan ketika itu sangat mendesak, kebutuhan sangat darurat. Maka ada seorang imam namanya Abu Ubaid Qasim bin Salam yang wafat pada tahun 224 Hijriah, menggagas ilmu yang namanya ilmunya adalah tajwid qiraatil Quran. Baru tahun itu mulai ada yang namanya terminologi idhar, terminologi ikhfa, iqlab, idgham, mad lazim, mad jaiz dan huruf halak. Jadi nama pengarang ilmu tajwid kalau ditanya Abu Ubaid Qasim bin Salam. Seperti itulah sedikit yang bisa saya ulas dari jasa-jasa para ulama. Bayangkan jika kita tidak tahu ilmu tajwid, maka bisa dipastikan baca Al-Qur'annya nanti salah semua.
Bayangkan jika ngaji kita tidak ada harokat, maka bisa dipastikan ngajinya nanti amburadul. Bayangkan jika kita tidak mengetahui titik-titik dalam bahasa Arab, maka jangan bisa dipastikan kita tidak bisa membaca tulisan Arab. Itulah jasa-jasa para ulama kita dahulu. Sampai saat ini ilmunya tersebut sangat dirasakan manfaatnya oleh kita semua. Oleh karena itu, tugas kita sekarang hanyalah tinggal rajin dalam membaca Al-Quran. Orang Islam harus rajin-rajin dalam membaca Al-Quran, walaupun hanya setengah lembar, walaupun hanya beberapa ayat, tapi kita rutinkan saja, istiqomahkan. Pagi-pagi sebelum kita berbicara hal lain, usahakan kita harus membiasakan khotimil Quran. Ayatu haqqim minar rahmani muhdathatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami lam taqtarim bi zamani wahya tuhbiruna anil ma'adi wa an adin wa an irami damat ladaina fafaqad sakula mu'jizatin minan nabiyina idh ja'at wa lam tadumi muhakkamatun fama tukina min subahi lidhi shiqaqin wa ma tawqina min hakami ma huriban qattu illa admin harabi arral aadi ilayha mulki yassalami ردت لغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرم لها معاني الكماج الجهر في مدد وفوق جوهره في الحسن القيام فلا تعد فلا تحصى عجائبها ولا تسام على الإختار بالسآم قرت بها عين قارها فقلت له لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي إن تقلوها خيفة من حر نار لظى أدفأت نار لظى من وردها الثابم. Al-Quran itu sebagai sifatullah Datil Qadim, maka Al-Quran adalah Qadim. Mushafnya hadis, tapi Al-Quran sebagai sifatnya Allah yaitu Qadim. Dan Al-Quran sebagai mukjizat, salah satu mukjizat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai hari kiamat nanti tidak akan hilang dan dijaga oleh hafadzatil Quran, dijaga oleh para penghafal Al-Quran, tidak akan bertambah sedikit pun dan tidak akan berkurang sedikit pun dan tidak akan rusak sedikit pun karena Al-Quran dihafal. Nah, kalau kita belajar mukjizat-mukjizat para nabi-nabi yang lain, katakanlah Nabi Musa alaihissalam yang mana tongkatnya itu bisa berubah menjadi ular, bisa membuat laut merah itu menjadi jalan, hebat semuanya itu. Namun sampai detik ini sudah tidak ada itu. Contoh lagi Nabiullah Isa alaihissalam, itu bisa menyembuhkan orang buta, bisa menyembuhkan orang lumpuh, bisa menghidupkan orang mati. Tapi sampai detik ini tidak ada lagi sudah. Namun mukjizat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu mukjizat khalidan ila yaumil qiyamah, yaitu Al-Quran, dibaca tidak bosan, dibaca ketika sedih sangat pas, dibaca ketika senang sangat pas, dibaca ketika ada hajatan sangat pas, dibaca waktu acara kematian ada orang mati, dibacakan Al-Quran sangat pas, dibacakan dalam hal apapun insya Allah pas. Itulah Al-Quran. Intinya Al-Quran dibaca dalam keadaan hal apapun insya Allah sangat pas. Bahkan orang yang sering membaca Al-Quran maka hatinya qarrat biha ainu qariha, insya Allah hidupnya akan tenang. Maka hatinya orang yang selalu membaca Al-Quran insya Allah akan tenang. In taqluha khifatan min harri nari lada adfa'ta nari lada min wardiha thabimi. Kalau Anda takut neraka kemudian Anda membaca Al-Quran,
itu berarti Anda sedang memadamkan api neraka tersebut. Kalau Anda takut dengan narullah, kemudian Anda membaca Al-Quran, itu berarti kita sedang memadamkan gejolak dari api neraka tersebut. Nah, betapa luar biasanya mukjizat Al-Quran itu sendiri. Syukur-syukur kalau kita sering membaca Al-Quran, kita pelajari juga dengan ma'al fahmi ma'ani. Syukur-syukur kita mau belajar dengan memahami juga maknanya. Contoh, biasanya kita sering mendengar, contoh ya, La ilaha illallah hayyum mawjud. Ini hati-hati, saya katakan, hayyun itu maha hidup, mawjudun itu diwujudkan. Itu isim maf'ul, diwujudkan. Ini salah, saya katakan ya. Terus yang benar bagaimana? La ilaha illallah hayyum mawjud ay masy'urun biwujudi. Zat yang dirasakan adanya, ay maklumullah biwujudi. Seperti itu. Karena apa? Fitrahnya semua mengakui adanya Allah di dalam hatinya. Maka mawjudun artinya masy'urun biwujudi. Zat yang bisa dirasakan keberadaannya di dalam qalb hati. Awas, ini jangan jangan mawjudun, nanti bisa diwujudkan. Masa Allah diwujudkan? Nah, ini penting sekali, sangat penting sekali. Ilmu semacam ini, maaf, di luar pesantren hampir tidak ada, bahkan hampir belum pernah saya jumpai. Pesantren sebagai ruhuddin, inti daripada agama, spirit sebagai agama, bukan hanya akidah, bukan hanya syariah, tapi pesantren mengajarkan akhlakul karimah, membangun wisdom hikmah di dalam hati kita semua. Bukan hanya akidah, bukan hanya syariah. Kita tidak sedikit-sedikit kafir, tidak sedikit-sedikit sesat, sedikit-sedikit murtad. Tidak, bukan hanya itu yang diajarkan di pesantren. Pesantren tidak hanya mengajarkan kalau ada orang mencuri dipotong tangannya, kalau orang yang berzina digebukin 100 kali pukulan, kalau ada yang peminum arak atau khamr itu dicambuk sampai 40 kali. No, pesantren bukan hanya mengajarkan itu. Tidak hanya itu yang akan disampaikan nanti kepada masyarakat. Tapi apa? Yang paling terpenting adalah pesantren mengajarkan, membudayakan yang namanya akhlakul karimah. Malah sebelum skill itu terjadi, karakter dulu yang harus dibenahin. Wa yuzakkihim, baru wa yu'allimuhumul kitab. Artinya apa itu? Kita harus tazkiyatun nafas, kita harus membangun kepribadian dulu dengan budaya yang maksimal, dengan akhlakul karimah yang maksimal. Baru setelah itu kita belajar yang namanya ilmu pengetahuan. Tadi saya sudah mencontohkan negara di Timur Tengah, agamanya sudah benar, mazhabnya sudah benar, Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki, bahkan sudah ahlus sunnah wal jamaah, tapi akhlaknya morat-marit, budayanya hancur. Sudah 40 tahun kurang lebih perang masih berkecamuk di daerah tersebut, di negara Timur Tengah itu. Contoh lagi ya, kira-kira kita berani enggak kalau kita beli makanan malam-malam di Yaman, yang mana notabene negaranya sudah mayoritas sudah beragama Islam, kita berani enggak? Padahal akidahnya sudah benar, syariatnya sudah benar, kitab sucinya juga sudah benar, Al-Quran. Kita berani enggak kita jalan-jalan sendirian di Yaman itu malam-malam? Kita enggak berani kan? Tapi kalau kita ke Jepang, agamanya tidak jelas, bukan Yahudi, bukan Kristen, bukan Islam, bukan Buddha, bukan Katolik, bukan Konghucu, ya. Nama agamanya di Jepang itu namanya Shinto, itu agama lokal. Sama seperti halnya seperti agama lokal yang ada di Indonesia, kurang lebih 20 mungkin yang saya ketahui ya. Ada Sunda Wiwitan, Karuhunan, Sabto Darmo, Darmo Gandul, Gotoloco, Sambelun Sugut, Pangestu, Parpalin, dan lain-lain. Sama seperti itu kalau di Jepang, agamanya tidak terkenal, tapi budayanya sangat maju, akhlaknya bagus, tidak ada korupsi di sana, tidak ada penodong, tidak ada perampok, hak asasi manusia masih tetap terlindungi, alias aman warganya, ya, aman negaranya.
Saya kasih contoh lagi. Ibaratkan kita pergi ke Jepang jam 1 malam, maka insya Allah hati ini akan nyaman. Kalau kita juga sama pergi ke Australia, kita pergi beli makanan atau apalah jam 1 malam, insya Allah hati ini aman, tentram, tidak ada rasa kekhawatiran. Tapi kalau kita pergi ke Afghanistan, ke Libya, ke Yaman, berani enggak kira-kira? Jalan-jalan sendirian di Damaskus, kita berani enggak? Enggak berani kan? Nah, untuk itu pelajaran yang bisa kita petik dalam kejadian ataupun pernyataan saya ini, maka martabat bangsa itu bukan ditentukan oleh agamanya, bukan ditentukan oleh kitab sucinya, bukan ditentukan oleh Tuhan dan nabinya, tapi ditentukan oleh akhlak dan budayanya. Jika akhlaknya baik, maka martabatnya pasti unggul. Tapi sebaliknya, jika akhlaknya bobrok, maka martabatnya pasti akan hancur. Untuk itu, mari kita jaga akhlak kita dimanapun kita berada. Contoh lagi, ketika kita ke Jepang dan kita pergi ke Australia, di sana negaranya kan aman, tentram, tenang. Kalau kita pergi ke mayoritas yang penduduknya rata-rata umat muslim, yang agamanya sudah benar, akidahnya sudah benar, syariatnya sudah benar, kitab sucinya sudah benar, tapi rasanya hati ini masih ada rasa kekhawatiran dan ketakutan. Kenapa? Karena martabat dari bangsa itu, martabat bangsa seperti itu bisa hancur. Tidak disegani sedikit pun tidak dihormati sedikit pun oleh dunia internasional. Inilah yang dikehendaki oleh Samuel Huntington yang saya katakan tadi, bahwa akan ada yang namanya perang budaya. Maka untuk itu tanggal 22 Oktober di mana Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa tentang resolusi jihad melawan Nica, sehingga masyarakat dan santri ketika itu di Surabaya, di Pasuruan, di Mojokerto, Jombang, Madura melawan kedatangan Nica itu sendiri. Secara umum hal seperti ini bisa kita tarik kesimpulan, pesantren masih mampu berperan membangun karakter anak didiknya. Ingat, ilmu pengetahuan tidak ada gunanya kalau kita tidak punya akhlak, kalau kita tidak berakhlak, kalau kita tidak berkarakter, ilmu tidak akan ada gunanya. Kalau tanpa hikmah, kalau tanpa wisdom, maka puncak perjalanan dari intelektual itu sendiri nanti akan menemukan yang namanya kebingungan dan kebuntuan. Tapi puncak perjalanan intuisi spiritual adalah mendapatkan kearifan dan kebijaksanaan. Kalau semisal masalah sistem bernegara, masalah ijtihadiyah, ya tergantung kesepakatan kita. Ada yang sepakat khilafah, ya monggo pakai khilafah. Ada yang sepakat masalah mamlakah, kerajaan, ya silakan pakai kerajaan. Ada yang sepakat mendirikan keamiran seperti Emirat atau Kuwait, ya silakan pakai amir. Jika sepakat mendirikan kesultanan, ya silakan pakai sultan. Jika sepakat mendirikan jumhuriyah publik, ya ayo kita sepakati bersama untuk mendirikan Indonesia ini sistemnya demokrasi republik. Jangan bawa-bawa agama kalau urusan negara. Jangan bawa-bawa agama kalau masalah negara. Waman adlamu mimman iftara 'alallahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Orang yang paling zalim adalah orang yang menggunakan, yang mengatasnamakan Islam padahal bukan atas nama Islam. Mereka punya kepentingan politik, punya kepentingan ekonomi, punya kepentingan untuk kelompoknya sendiri. Inilah yang dikatakan Al-Quran, inilah manusia atau orang yang paling zalim. Al-Quran itu surat berapa, ayat berapa, cari sendiri. Kalau kata Imam Ghazali, wa dararus syar'i mimma nasarahu la bi tariqati akbaru mimma ta'anati. Bahayanya Islam itu ditimbulkan dari orang-orang yang sepertinya membela Islam dengan cara yang tidak benar. Bahayanya lebih besar dari musuh Islam itu sendiri. Wa dararus syar'i mimma nasarahu la bi tariqati akbaru mimma ta'anati. Mungkin itu dulu sahabat-sahabat ataupun santriwan-santriwati, sedikit informasi tambahan. Kalau semisal ada pernyataan-pernyataan yang kurang pas, mohon maaf. Kalau ada kalimat-kalimat yang kurang betul, silakan dibetulkan. Kalau semisal ada hal yang ingin ditanyakan,
Silakan saya siapkan di bawah, di kolom komen di bawah video ini ya. Akhir kata, bila ada kesalahan, semuanya itu mutlak dan milik pribadi saya. Tapi jika ada kebenaran, yakinlah insya Allah kebenaran itu mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berbahagialah adik-adik saya ataupun santriwan-santriwati yang berada di pesantren. Belajar terus kalian, raih ilmu sampai tinggi setinggi-tingginya, tapi jangan lupakan juga akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lanjut.